Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunyatin shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Dapat berjumpa kembali, puji dan syukur kita kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jarang ada kesempatan bisa istiqomah. Jadi istiqomah itu emas buat kita. Nah, orang biasanya akan diakhiri dengan keistiqomahan dia. Sebagaimana dia terbiasa istiqomah di dunia, maka ditutup di akhir hayatnya sebagaimana dia istiqomah amalan di dunia. Barangkali kita mohon untuk istiqomah kita ini menjadi pungkasan kita di akhir hayat. Ya, ngaji pas dipanggil Yang Maha Kuasa itu asik, tapi nanti kalau umurnya udah lama ya, kita udah punya cucu ya, pas ngaji sampai ke bab seberapa itu, ke 10 fadilah hari Jumat. Melanjutkan yang kemarin, sebuah hadis mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka al-jumu'ata ay mimman talzamuhu min ghairi udrin falyatasaddaq bidinarin fa illam yajid fa binisfi dinarin. Kata Nabi, siapa saja yang meninggalkan sholat Jumat, maksudnya orang yang terbiasa meninggalkan sholat Jumat, orang yang meninggalkan sholat Jumat yang diwajibkan, maksudnya min ghairi udrin, dengan tanpa udzur, tidak ada halangan syar'i. Jadi dia juga mukim, dia enggak musafir, kemudian dia sehat, dia enggak sakit, kemudian dia cowok normal, dia cowok bukan cewek, sudah balik, sudah cukuplah mukallaf untuk sholat Jumat, kemudian dia tanpa halangan dia meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, maka hendaklah untuk menjadikan kafarat dia meninggalkan sholat Jumat itu dengan bersedekah. Fal yatasaddaq bidinarin. Maksudnya sedekahnya sedekah sunnah, yaitu fal yatasaddaq bidinarin, bukan dihitung jadi zakatnya dia, bukan, tapi dia disuruh mengeluarkan lagi selain zakat. Kalau dia wajib zakat, diganti dengan 1 dinar. 1 dinar itu berapa ya? 1 dinar itu mungkin 3 jutaan mungkin ya, atau 2,5 jutaan ya. Itu 1 kali meninggalkan sholat Jumat. Jadi betapa mahalnya ya. Kalau kita 1 kali sholatan Jumat itu harganya 1 dinar, itu 4 Jumatan itu ya kalikan saja sekitar gaji sama tunjangan ya kali ya. Jadi sekitar 15 jutaan bisa 1 minggu atau 4 kali, 1 bulan atau 4 kali sholat Jumat. Mahalnya seperti itu 1 kali sholat Jumat. Kalau punya 1 dinar, bolehlah dia setengah dinar. Fabinis fidinarin kalau tidak punya. Artinya ya tetap diusahakan supaya punya. Fa inna dzalika kafaratut tarki, karena sungguhnya bayar 1 dinar sedekah atau setengah dinar itu diharapkan bisa menjadi kafarat atau penebus dosa dari meninggalkan sholat Jumat. Itu sudah murah sekali ya. Sudah murah sekali, dikasih rukhsah sama Rasul setengah dinar itu. Tapi ya tetap berat bagi orang kayak kita ya. Jadi mending milih sholat Jumat. Artinya tidak terharga sebenarnya sholat Jumat itu. Tidak ternilai. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari Samurah bin Jundab. Wa huwa hadisun sahih, dan hadis ini hadis yang sahih. Ada hadis lain mengatakan man tarakal jum'ah bi ghairi udrin
falyatasaddaq bidirhamin. Barang siapa yang meninggalkan Jumat, sholat Jumat maksudnya tanpa uzur yang syar'i, maka hendaklah ia ganti dengan bersedekah 1 dirham. Dirham itu derajatnya seperti perak ya. Kalau dinar tadi seperti emas. Au nisfi dirhamin atau separuh dirham. Au so'in atau 1 sok, au mutin atau 1 mut makanan pokok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka salasa juma'in bidhamin fafutiha. Setelah juma'in itu dibaca juma'in itu jamak ya. Jamak dari kata jumu'ah. Juma'in bacanya. Bidhamin jimnya di dhammah, mimnya di fathah. Juma'in. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali. Tahawunan biha. Al-muradu bitahawun at-tarku min ghairi udhrin. Maksudnya dia bermain-main dengan Jumatan itu. Dianggap enteng saja. Tanpa uzur kok meninggalkan. Sekedar alasan males, sekedar alasan pura-pura sibuk mungkin. Taballahu ala qalbih ay khatamallahu alaihi wa ghasyahu wa manahu al-dafahu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencap hatinya itu. Ditutup hatinya. Dicegah dari sifat latifnya Allah. Sifat lemah lembutnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan salahkan nanti kalau dihajar habis-habisan itu ya. Gara-gara ninggalkan sholat Jumat selama 3 kali sholat Jumat. Itu hatinya sudah dicap keras. Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man taraka salasa jumu'atin. Ada yang membaca jumu'atin. Ada yang membaca Jumatin. Ada yang membaca Jumaatin. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumatan. Min ghairi udhrin tanpa udhur. Kata kutiba minal munafikin. Dia ditulis termasuk golongan orang-orang yang munafik. Jadi kalau ada orang yang sudah mukallaf, 3 sholat Jumat dia tidak melaksanakan tanpa udhur, itu kata Nabi dia dicap sebagai golongan orang yang munafik. Munafik itu mulut dan hatinya berbeda. Mulutnya ngomong A, hatinya B. Mulutnya ngomong merah, hatinya hijau misalkan. Munafik dia. Munafik itu fitarkil asfali minan nar. Dia orang yang diancam oleh Allah nanti berada di neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata yaumal jum'ah. Sekarang kita membahas tentang fadilah. Orang yang meninggal di hari Jumat. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat. Au lailatul jum'ati. Au lailatul jum'ati atau di malamnya Jumat. Berarti hari Kamis sore. Kalau di kita habis maghrib sampai subuhnya itu malam Jumat. Rufi'a anhu adzabul qabri. Kata Nabi diangkat atau dihilangkan daripadanya siksaan kubur. Jadi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah kita percaya ada nikmat kubur, ada azab kubur. Orang yang baik insya Allah di kuburnya sudah disambut dengan penuh nikmat. Di kuburan nanti yang apabila orang mendapatkan nikmat kubur itu seolah-olah dia hanya sebentar saja menunggu hari kiamat, hari kebangkitan. Diumpamakan sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tiba-tiba sudah pagi. Beda dengan orang yang beramal buruk, su'ul khatimah nanti ya. Di kuburnya dia sudah disiapkan banyak siksaan kubur. Yang di kubur itu dia akan lama mendapatkan siksaan untuk menunggu terjadinya hari kiamat sampai dengan hari dibangkitkan. Semoga kita diselamatkan dari azab kubur. Nah, salah satunya ini orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, maka kata Nabi ia diberikan rukhsah bonus berupa diangkat atau dihilangkan
siksaan kuburnya. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan bahwa orang tersebut punya iman. Dia keluar dari dunia ini dengan membawa iman. Bukan karena dalil hadis yang seperti ini kemudian orang yang tidak memeluk agama Islam terus mendapatkan nikmat kubur, bukan. Tapi syaratnya iman. Manakala dia punya iman, dia meninggal di hari atau malam Jumat, itu diberikan keringanan, diangkat dia dari siksaan kubur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Di keterangan tadi di kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, orang yang meninggal di hari atau malamnya Jumat itu, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang mati syahid dan dibebaskan dari siksaan kubur. Itu keterangannya di dalamnya syarahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala yaumal jum'ah li sahibihi wal imamu yaktubu ansid au takallam bi kalamin la yata'allaq bihi au abasa au asyara biyadihi au birasihi faqad lahu. Jadi kata Nabi, ini untuk menyikapi kita ketika kita ikut salat Jumat ya, yang jadi makmum ini. Barang siapa yang berkata-kata di hari Jumat, ketika kita melaksanakan Jumat, kita bilang kepada teman kita yang sedang mendengarkan khutbah atau makmum yang lain, kemudian kita bilang ansit atau soh atau diam kamu. Padahal imam waktu itu, khotib waktu itu sedang berkhutbah. Maka di hadis ini dikatakan bahwa Jumatannya itu sia-sia, lago. Asimun, maksudnya dia ikut berdosa. Ngomong diam saja ketika khotib sedang berkhutbah, maka dihukumi lago sia-sia, berdosa kita. Sia-sia sholat Jumatnya sah, tapi sia-sia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Maka ketika ada orang yang usil, ya udah diam saja. Biarkan imam atau khotibnya itu yang mengingatkan jamaah yang tidak tenang ketika mendengarkan khutbah. Tapi kalau antara jamaah ya sudah diamkan saja. Nah itu penting bagi kita supaya kita tidak terjebak nanti ya. Ketika sholat Jumat, khotib sedang berkhutbah, kemudian ada teman kita usil ya. Atau kadang yang mengurangi kehusyuan itu kotak berjalan itu. Dulu di Masjid GKN 1 Surabaya itu kotak berjalan saya usul untuk diubah. Jadi tidak kotak berjalan tapi kotak yang berdiri. Jadi jamaah itu manakala dia niat betul sedekah ya sudah. Dia akan mencari kotak itu. Jadi kotak infak Jumat itu dibuat berdiri di samping pintu-pintu masuk masjid. Ini tidak berjalan karena kadang kalau berjalan ketika kita mau menjalankan kotak itu tetangga kita makmum itu tertidur biasanya. Nah ketika tertidur kita bangunin dia suruh untuk jalankan mas jalankan ini kotak. Itu bisa jadi lagu suruh diam saja lagu apalagi sekedar menjalankan kotak infak. Nah, yang perlu kita perhatikan kadang tidak terpikirkan oleh kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang ngomong di waktu khotib sedang berkhutbah dengan ngomong ansit, diamlah kamu, au takallama, au abasa, atau dia ngomong lain lah enggak tahu kita, au abasa atau sesuatu yang sia-sia, au asyara biyadi, atau sekedar berisyarat dengan tangannya saja. Itu misalkan. Atau sekedar gini aja dengan tangannya. Au birosi atau dengan kepalanya saja geleng-geleng atau gimana. Faqadlah, maka dia telah sia-sia melaksanakan perbuatan yang mengandung dosa. Waman lahu fala jum'atalah, dan barang siapa yang melaksanakan kegiatan sia-sia itu fala jum'atalah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat Jumatnya.
Ini yang kita perhatikan, ini buat bekal kita nanti ketika sholat Jumat yang 1 minggu sekali itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumil jum'ati wajibun. Mandi di hari Jumat itu wajib. Tapi wajib di sini bukan wajib fardhu, yang wajib fardhon ya, bal huwa muawwal, tapi wajib yang muawwal. Jadi menjaga muruah kita dalam rangka untuk kita kumpul dengan jamaah itu supaya enak gitu. Jamaah lain tidak terganggu dengan bau badan kita itu wajib, tapi wajib muawal, menjaga muruah kita, menjaga wibawa kita depan orang lain supaya enggak bau misalnya. Itu wajibnya wajib seperti itu, bukan wajib terus nanti kalau ditinggalkan mandi Jumat itu dosa, tidak. Au fil akhlak al-jamilah, atau lebih mudah dikatakan bahwa mandi di hari Jumat itu bagian dari akhlak atau budi pekerti yang indah, yang baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jum'ah falahu indallahi ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menemui atau bisa melaksanakan salat Jumat sempurna, maka baginya di sisi Allah akan mendapatkan pahala 100 orang yang syahid. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa Rasul bersabda, man adraka minal jum'ati raq'atan fal yusalli ilaiha ukhra. Barang siapa dia mendapatkan sholat Jumat 1 rakaat saja karena ketinggal, maka dia hendaklah menambal 1 rakaat sholat yang lain. Artinya menyempurnakan 2 rakaat yang kedua sholat Jumat. Wa man fatatsu ar-rakaatani fal yusalli arba'an. Tapi kalau 2 rakaat itu ketinggalan, misalkan imam mau salam dia baru datang, kemudian dia harus nambah jadi 4. Au qala adzuhur, atau dikatakan itu tetap sholat zuhur. Demikian diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari perawi. Kira-kira itu dulu ya, karena malam ini mau ngajarin anak belajar. Besok tes tengah semester, kita tutup pengajian kita ini. Saya kembalikan ke Mas Roni.